Mungkin beberapa dari kalian tidak percaya akan adanya alien, tapi bagaimana jika kalian bertemu dan berinteraksi dengan mereka seperti yang dialami oleh beberapa orang yang pernah bertemu dan berinteraksi langsung dengan alien? Pada suatu pagi yang cerah, tepatnya tanggal 24 April 1964, Gary, seorang petani yang hidupnya terpenuhi dengan rutinitas pertanian yang monoton di desa terpencilnya, tanpa disadari sedang menuju sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebagai keturunan petani generasi ketiga, Gary terbiasa dengan kesederhanaan dan ketenangan desa yang menjadi rumahnya. Setiap pagi, dia memulai hari dengan menghirup udara segar ladangnya yang luas, merawat tanaman, dan menjalankan tugas-tugas pertanian yang telah menjadi warisan keluarganya. Hidupnya yang tenang dan teratur adalah gambaran sempurna tentang kehidupan pedesaan yang damai. Namun, pada pagi itu, semuanya akan berubah secara drastis. Tanpa peringatan atau tanda-tanda yang jelas, mata Gary tertuju pada objek misterius yang mendarat dengan lembut di hutan yang berbatasan langsung dengan ladangnya. Objek tersebut memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, menyerupai tangki minyak besar dengan panjang sekitar 6 meter, namun terlihat melayang di atas tanah tanpa menyentuhnya. Sensasi luar biasa ini segera memicu perasaan penasaran dan kebingungan yang dalam di dalam diri Gary. Objek tersebut benar-benar asing baginya, seolah-olah benda dari luar angkasa telah tiba di ladangnya. Ketidakpastian pun melanda pikirannya, tetapi dorongan untuk mendekati objek misterius tersebut terasa tak terelakkan. Gary melangkah mendekati objek tersebut dengan perasaan hati yang berdebar-debar. Dia mencoba untuk menyentuh dan bahkan menendang objek tersebut dalam upaya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yang paling mencengangkan adalah objek ini terasa sangat berbeda dari logam biasa yang telah dia kenal sepanjang hidupnya. Tidak ada getaran atau panas yang biasanya terkait dengan benda logam yang terpapar sinar matahari. Gary merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar luar biasa, dan dia bahkan tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, dari bagian bawah objek misterius itu, dua sosok misterius muncul. Mereka tampak manusiawi, tetapi ukuran tubuh mereka lebih pendek dari rata-rata manusia, dengan tinggi sekitar 1,2 meter. Yang paling mencolok adalah pakaian mereka yang sangat tidak biasa, terbuat dari bahan yang mengkilap seperti baju astronot berwarna putih, atau silver yang menutupi seluruh tubuh mereka. Gary dan kedua sosok misterius ini saling berpandang-pandangan dalam keheningan yang penuh teka-teki, menciptakan atmosfer yang semakin menegangkan. Gary yang sudah tercengang oleh kedatangan objek misterius ini kini merasa seperti sedang berada dalam sebuah cerita fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan di hadapannya. Akhirnya, salah satu dari dua sosok tersebut memutuskan untuk berbicara. Meskipun suara mereka sulit untuk digambarkan, Gary mampu memahami maksud dari perkataan mereka. Mereka menjelaskan asal-muasal mereka yang luar biasa, bahwa mereka berasal dari planet Mars. Pengetahuan ini membuat Gary semakin tercengang, karena dia menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan makhluk luar angkasa. Mereka menceritakan bahwa di Mars, pertanian tidak diperlukan karena kondisi tanah dan atmosfernya sangat berbeda dari bumi. Mereka juga berbagi cerita tentang pengamatan mereka terhadap metode pertanian Gary selama beberapa waktu. Selama beberapa jam, mereka berbicara tentang dunia mereka, Mars, dan dunia Gary, bumi. Gary merasa terhubung dengan mereka meskipun mereka berasal dari planet yang sangat berbeda. Namun, ketika pembicaraan itu akhirnya berakhir, Gary merasa ingin tahu lebih banyak. Dia mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Mars dan melihat kondisinya secara langsung. Namun, permintaannya ditolak oleh kedua sosok tersebut. Mereka menjelaskan bahwa atmosfer di Mars sangat berbeda dan tidak cocok untuk manusia, dan Gary tidak akan bertahan hidup di sana. Mereka juga menghindari kawasan kota di bumi karena udaranya sudah tercemar dan lebih memilih daerah pedesaan yang masih bersih. Setelah penjelasan tersebut, kedua sosok itu tiba-tiba pergi menggunakan objek yang mereka datangi. Objek tersebut meluncur ke udara dengan kecepatan tinggi, tanpa menimbulkan suara yang berisik. Gary menggambarkan suaranya mirip dengan suara mobil yang sedang diam.
Mereka meninggalkan Gary dengan perasaan campur aduk antara keheranan dan rasa ingin tahu yang tidak terduga. Gary melanjutkan hidupnya dengan banyak misteri yang tak terpecahkan, meninggalkan banyak tanda tanya dalam pikirannya tentang dunia luar dan segala yang ada di alam semesta yang luas. Dan kejutan terakhir datang ketika dia kembali ke tempat pertemuan mereka. Sekantong pupuk yang dia tinggalkan telah lenyap, meninggalkan tanda bahwa kedua sosok tersebut sangat tertarik dengan metode pertanian Gary. Kejadian ini akan tetap menjadi rahasia yang menyertainya sepanjang hidupnya, menggugah imajinasinya tentang kehidupan. Setelah peristiwa luar biasa itu, Gary merasa hidupnya telah mengalami perubahan yang mendalam. Ia tak lagi bisa kembali ke rutinitas pertaniannya dengan pikiran yang sama seperti sebelumnya. Pertanyaan tentang kehidupan di luar angkasa, teknologi yang jauh lebih maju, dan misteri yang belum terpecahkan tentang Mars, terus menghantuinya. Gary mulai merambah dunia penelitian ilmiah dan astronomi, mencoba memahami lebih dalam tentang planet Mars dan mungkin mencari tahu lebih banyak tentang kedua makhluk asing yang pernah ia temui. Selain itu, dia juga menjadi semakin terkenal di dunia pertanian. Berkat kisahnya yang menarik tentang pertemuan dengan makhluk asing, Gary mendapatkan perhatian media dan peneliti pertanian. Ia mulai berkolaborasi dengan ilmuwan pertanian untuk mengembangkan metode pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemahaman baru yang dia dapatkan dari obrolannya dengan makhluk asing tersebut membuka jalan bagi inovasi-inovasi yang mengubah dunia pertanian, memungkinkan produksi makanan yang lebih besar dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Bagaimana? Itulah beberapa pengakuan dari orang-orang yang pernah bertemu dan berinteraksi langsung dengan alien. Apakah kalian masih belum percaya? Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.